Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Miftah. Saya dari lembaga MTS Rawdatus Syabab. Saya mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi dengan saya Bapak Sofyan Miftah. Gimana keadaannya, baik semua? Kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya absen terlebih dahulu. Aden Novan Maulana Hadir. Muhammad Suhri Ramadhani Hadir. Mahfid. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran yang hari ini, Pak Sofyan akan menanyakan terlebih dahulu pelajaran yang kemarin. Apakah anak-anak ini masih mengingatnya atau sudah lupa? Coba, siapa yang tahu artinya as-subur? Kamu? Masalah, ya betul. Terakhir, coba sekali lagi terakhir ini ya. Coba siapa yang tahu artinya asy-syakur? Yang di belakang? Maha bersyukur. Ya betul. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan mengulas tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Kita akan mengulas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99. Jadi ada berapa? 99. Ada 99. Yang mana bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya dari Abu Hurairah yang bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Rawahu Bukhari. Mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari Abu Hurairah. Anak-anak, dari Abu Hurairah itu menjelaskan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama yang baik. Coba lihat anak-anak ke depan semuanya. Ar-Rahman merupakan Asmaul Husna yang artinya, coba lihat, Allah Maha Pemurah kepada seluruh makhluknya. Jadi Allah itu Maha Pemurah kepada seluruh makhluknya. Lanjut yang kedua, Ar-Rahim. Di sini Allah juga mempunyai sifat Ar-Rahim. Kalau yang barusan itu Ar-Rahman, sekarang Ar-Rahim. Lihat anak-anak, Ar-Rahim di sini memiliki arti Allah Maha Penyayang. Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman. Jadi Allah itu mempunyai sifat yang namanya Ar-Rahim, yang artinya Maha Penyayang. Allah saja mempunyai sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya. Apalagi kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, kita juga harus mempunyai sifat. Coba saya sekarang, apa ada yang kurang paham dari penjelasan Pak Guru tentang Asmaul Husna yang 10
10 barusan? Ada yang kurang paham? Siapa? Saya Pak. Ya, coba. Apa yang kurang paham? Saya pernah terkait Asmaul Husna yang Ar-Rahim itu gimana maksudnya Pak? Nah, ya, ini barusan salah satu contohnya apa? Salah satu temannya ada yang kurang paham tentang Asmaul Husna yang artinya Ar-Rahim itu artinya Maha Penyayang kepada apa? Kepada hambanya yang beriman. Ar-Rahim, Ar-Rahim itu Allah mempunyai sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman. Banyak, ada 99 sifat. Tapi yang kita bahas sekarang ada 10. Nah, untuk yang pertanyaan ini karena itu kurang paham terkait dengan Ar-Rahim, saya jelaskan terlebih dahulu. Coba lihat lagi ke depan. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman. Jadi Allah itu Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman. Kalau tidak beriman gimana? Apakah Allah menyayangi? Gimana? Kita sebagai hambanya seharusnya kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi segala larangan yang segala larangan yang diperintahkan oleh Allah. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian semua ingin disayangi oleh Allah, jadi kita harus melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya apa? Contoh gampangnya itu salat, wajib, berpuasa itu wajib. Paham? Baik, kalau paham sekarang kita bentuk kelompok. Pak Guru tentukan kelompoknya ya. Kita akan ada bentuk kelompok. Yang kelompok pertama itu Ahmad Rofiki. Silakan bentuk kelompok Ahmad Rofiki dan teman-temannya. Silakan pilih sendiri. Kelompok kedua Muhammad Ikro. Silakan bentuk kelompok dan teman-temannya. Terus kelompok ketiga Muhammad Farid. Kelompok ketiga Muhammad Farid. Silakan pilih sendiri kelompoknya. Dan yang terakhir Iqbal Surut. Silakan kalian jelaskan sendiri nanti apa yang sudah Pak Guru sampaikan barusan. Oke? Gimana, sudah selesai semuanya? Ayo, dari kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan? Ya, coba maju ke depan. Silakan, siapa namanya? Dari kelompok mana? Dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99 yang mana wajib kita imani. Salah satunya itu adalah Al-Malik yang artinya Maha Kuasa atau melandai. Yang dimaksud di sini adalah kuasa atas alam kita dan kekuasaan Allah yang ada batasnya. Ya, bagus. Terus saya rasa barusan untuk kelompok 3 itu sudah cukup jelas apa yang disampaikan. Silakan kembali lagi. Karena waktunya ini sudah habis. Sebelum Pak Guru tutup, kita tutup dengan doa. Kalian Pak Guru kasih tugas. Ini untuk tugas di pondok ya, anak-anak. Kalian coba dilihat ke depan. Dan ke depan kalian tulis terlebih dahulu PR-nya yang Pak Guru berikan. Ya. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Aku qauli hadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.